tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Jadi begini Lora ya, begini. Tadi saya katakan di awal, jangan Yesus mengandalkan pikiranmu. bukan orang yang memanggil aku Tuhan. Nah inilah, jadi kalian ini semua di situ lah, di situ bilang beda lagi. Amang melakukan suatu tipu namanya. Loh, ada di ayat itu, memang benar itu. Ada orang selalu pegang Alkitab, tapi hatinya bukan ke Tuhan. Komersil kok. Hatinya ke Tuhan, bukan orang memanggil Yesus Tuhan. Seperti TikTok ini cuma cari uang, cari cuan gitu loh. Orang yang memegang kitab, jangan kita bicarakan hatinya. Apakah dia mengatakan Yesus Tuhan atau tidak? Ya terserah dia megang kitab, bagaimana kitab apa yang Jangan terserah dia. Apakah Kristen mengatakan Yesus Tuhan atau tidak? Kalau Kristen itu pasti, karena dia pengikut Yesus. Setiap orang yang memanggil aku Tuhan yang masuk kerajaan surga. Terus yang masuk kerajaan surgamu bagaimana Yesus? Orang yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan orang yang bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan tanda mukjizat dalam nama Yesus. Bukan orang seperti itu yang masuk kerajaan surga. Ibu baca nggak Yohanes pasal 14 ayat 6? Baca nggak apa di sini? Baca nggak itu? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa kemana? Sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuannya sampai kemana? Kepada Bapa. Kepada Bapa apa kepada Yesus? Ya, Bapa sama Yesus sama, gimana sih? Makanya pikiran kalian itu robah. Matius 15:24 dengan Bapa sama dengan Roh Kudus. Matius 15:24, Amang udah baca? Apa itu? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya untuk domba-domba yang hilang. Jangan baca sepotong-sepotong, baca salah keseluruhan. Kenapa dia mengatakan itu? Karena ada orang yang keluar. Nah, maka yang sudah dengar. Itu Matius 15 menceritakan tentang perempuan Kanaan, Amang. Jadi ada yang orang, artinya domba yang hilang, maka dia bilang, aku datang kepada orang yang sakit, bukan kepada orang yang sehat. Ya kan? Baca konteksnya Matius 15. Perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan tolong, anakku sedang kerasukan setan. Tapi Yesus tidak peduli. Terus datang lagi perempuan itu. Tuhan tolong anakku sedang kerasukan setan. Apa jawab Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi tetap perempuan itu datang. Sampai Yesus mengatakan begini, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya apa? Artinya di luar dari Bani Israel, Yesus sudah katakan itu adalah anjing. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, itulah menurut pikiran. Jadi kembali lagi. Yohanes 17 nomor 8 sampai 9. Coba membaca, saya mau dengar. Izin nama. Yohanes 17 nomor 8. Itu harus lihat latar belakangnya apa. Kenapa disebutkan? Itu doa Yesus untuk murid-muridnya ya, Mang ya. Yohanes 17 mulai dari 8 sampai 9. Itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya ya, Mang ya. Yohanes 17 nomor 8 sampai 9. Ayo saudara muslim di tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absen. Yohanes 17 nomor 8 sampai 9. Kita buktikan Yesus ini untuk siapa? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya kepada engkaulah yang telah mengutus aku. Apa yang salah di sini? Ayat 9, baca. Baca, Mang. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Apa yang salah di situ? Lah, jelas. Lo gimana? Dia berdoa untuk yang dimiliki Tuhan. Sebentar, Amang. Amang sebentar. Segala firman, sabar dulu, Amang.
Jangan bikin ayat sendiri, kalau ada pikir sendiri. Firman yang Jangan, engkau Dora. Amang Salah. Jangan apa yang salah di situ, benar. Amang Semua salah. firman ini benar. Dalam firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, mereka ini siapa? Mereka Urusannya itu siapa? kepada siapa yang mau? Kan baca nggak Yeremia? Itu Sekarang kepada baca nggak murid-muridnya. dengar dulu. Yeremia 31 apa kata Allah? Perjanjianku kuberikan kepada manusia. Ya, dikatakan hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka, kutulis dalam hatinya, supaya mereka menjadi umatku, aku menjadi Allah mereka. Sudah ditaruh oleh Tuhan, jadi tahu dia siapa. Yesus itu tahu, sebelum lahir juga kita udah tahu dia. Maka jangan pernah mengganggu kedaulatan Tuhan. Tadi awal saya bilang, kalau kedaulatan Tuhan jangan coba-coba mengganggu. Hati-hati, itu Bu Dora. Itu. Ya, jadi Yesus menerima firman disampaikan kepada siapa, Amang? Loh, kepada siapa ya? Kepada semua orang bisa. Jangan tanya. Yesus menyampaikan kepada semua umat Nggak bisa, Amang. Sesuai konteks, Amangku. Nggak ada konteks itu. Firman yang engkau sampaikan kepada aku, aku sampaikan kepada mereka. Mereka siapa, Alkitab Amang? bukan hanya satu ayat. Jangan bukan seperti Al-Quran. Alkitab bukan seperti Al-Quran, bukan beda. Alkitab itu nyambung dari kitab Kejadian sampai Itu Wahyu. siapa, Amang? Mereka itu siapa, Amang? Jujur, Amang. Jujur sama saya. Yesus Tahu menerima siapa? firman dari Bapaknya dan menyampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Menurut Dora siapa? Ini si Dora ini apa? Berikutnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti hanya untuk murid-muridnya. Nah, lah yang nggak Terus bisa. ayat 9, aku berdoa hanya untuk mereka. Mereka siapa, Amang? Siapa? Murid-muridnya. Terus jangan dipotong lagi. Bukan untuk dunia aku berdoa. Apakah Kristen termasuk murid-murid Yesus? Makanya dikatakan jadikan mereka pengikutku. Jadi kalau sudah pengikut Yesus itu doain. Termasuk orang Batak. Dora juga kalau pengikut Yesus didoain. Makanya Dora juga jadilah pengikut Yesus sebagai Ayat didoain 9-nya, Dora. Amang. Aku Dora berdoa salah, ya? untuk mereka, bukan Iya, untuk mereka dunia. pengikutnya. Aku berdoa, Iya. bukan untuk Iya. dunia, bukan untuk Ngapain dunia. didoain dunia? Dunia ngapain didoain? Oh, bukan untuk semua orang, Yesus. Loh, pengikutnya siapa pengikutnya? Maka Bukan, baptis aku berdoa hanya, Amang. Baca lagi tadi ayat 9. dengar. Aku berdoa Waktu dia- hanya, Amang. Ya, waktu dia menaik ke surga. Apa kata Yesus? Apa katanya? Jadikan mereka pengikutku. Di mana Itulah yang jadikan mereka doain. pengikutku? Dia sudah jadi pengikut. Dia doain, baptis. Ya, Di mana? jadi yang sudah Di mana, dibaptis, Amang? Di mana yang sudah tertulis? dibaptis. Mereka Injil Matius 28 ayat 20 ayat 19 sampai 20. Baca 19. Baca, Amang. Matius Baca. 19. Ya, baca. Ya. Jadi jelas, jangan sepotong-sepotong ayatnya. Gimana jadikan Kalian mereka perhitungan, ya. Makanya bertemu dengan saya lah, biar tahu. di mana, Biar- Amang? Amang, tae. Matius 28, Matius 28. Nah, lihat Matius 28 19. Apa dikatakan? Nah, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid ini maksudnya muridku, jadikan mereka. ya. Jadi jangan salah Bu Dora. Ya, Jangan semua salah. bangsa Islam jadikan jangan salah ya, buat oke. orang Jadikan itu. semua bangsa muridku. Ya. Murid Ya. Yesus bangsa apa? Semua. Murid Yesus bangsa apa? Kalau dulu bangsa Israel, tapi sekarang Ya udah, jadikan semua bangsa murid Yesus itu, murid-murid Yesus bangsa apa? Itu dijadikan satu karena mereka tercerai berai. Oke, Amang. Jadikan semua bangsa muridku. Sedikit, Amang ya, sedikit. Jangan dipotong, Amang. ya. Sebentar. Pengikutku. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Yang dimana murid-murid Yesus dari bangsa Yahudi tercerai berai. Coba Amang baca Yohanes 11 nomor 55. Baca ayat 20-nya, baca lagi 20. Ada Bentar dulu, sambungannya. Amang baca Yohanes 11, Amang.
Yohanes 11, izin Amang. Yohanes 11 dari 50 sampai 51. Coba Amang baca. Apa itu? Yohanes 11. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Yesus mempersatukan yang dimana bangsa Yahudi. Diajarin lagi nih semua nih. Enggak, baca aja dulu. Yohanes 11. Yohanes 11. Ya. Nomor. Coba dari 50 Amang baca. Apa katanya 50? Ya. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, Terus 51. hal itu dikatakannya bukan dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yes. Itu pada waktu. Sebentar Amang. Itu salah di situ? Sebentar Amang, sebentar. Itu nubuatan. Apa dulu Amang? Itu nubuatan untuk Yesus mati. Dinubuatkan oleh Imam Kayafas. Mereka menubuatkan Yesus harus mati. Tujuan Yesus mati bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang telah tercerai-berai. Artinya apa di dalam Matius tadi? Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Artinya apa? Yesus tahu bahwa anak-anak Elohim ini sudah tercerai-berai dari suku Bani Israel. Makanya Yesus katakan, jadikan semua bangsa murid Yesus ini, bangsa Yahudi, menjadi satu biar tidak tercerai-berai. Benar kan? Apa yang salah di situ? Apa yang salah? Enggak benar kan? Ya bangsa, masalahnya Kristen ini bangsa dari mana? Bangsa Batak juga termasuk bangsa Batak. Bangsa Batak. Suku itu Amang. Batak juga bangsa lo, bangsa lo. Bangsa Batak. Bangsa Indonesia mana? Bangsa Indonesia suku Batak, bukan bangsa Batak. Sejarah bangsa itu ada wilayah, ada adat, ada tradisi, ada itu. Maka bangsa Batak. Orang Batak, bangsa Batak. Bangsa Batak. Ya, ini penonton teman-teman muslim semua silakan ketawa ya. Ini pelajaran bagi teman-teman muslim supaya yakinlah membaca kitab ya, membaik. Semua yang diterangkan orang tadi benar. Benar Dan kan? memang harus dilihat ininya. Iya. Berarti sebenarnya Yesus tahu bahwa apa? Bahwa anak-anak Tuhan ini sudah tercerai-berai. Makanya Yesus menyampaikan firman kepada muridnya. Dan makanya kepada muridnya. Dan muridnya menerima firman itu. Dan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil hanya ke Yerusalem agar anak-anak Elohim ini berkumpul lagi menjadi satu. Bukan begitu. Baptislah mereka semua bangsa dan terbukti di Yerusalem 3.000 orang. Makanya jangan pikiran picik, teman-teman muslim itu kecil pikirannya, jangan. Berpikirlah luas, ya, berpikirlah luas. Kalian berpikir tuh kecil, hanya mau cari cuan, ya kan? Nah, jangan komal itu menjadi cari cuan. Iya, mau cari cuan itu pendeta. Perpuluhannya gimana aman ya? Makanya jangan juga memblame. Kalau ada orang masuk, dinaikkan. Jangan gitu, Amang. Saya setidaknya Saya cari bilang cuan. kepada semua apologet, jangan nyaikkan cuan. Amang, sabar Amang. Saya cari cuan di sini tidak melakukan tipu-tipu. Saya berdasarkan dalil. Nah, kalau pendeta di gereja sana lakukan tipu-tipu demi perpuluhan. Nah, itu urusan masing-masing lah. Saya tidak membenarkan semua. Makanya orang jangan cari cuan untuk berdebat gitu. Maka Budora ya, jagalah moderasi beragama. Tidak memblame agama lain. Ya. Saya jaga, apa salah saya? Bukan, soalnya kalian tuh salah banget mengatakan apakah Yesus itu Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan loh. Bukan manusia yang mengatakan dia Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Iya, Nah, Yesus kan diangkat jadi Tuhan. Bentar.
Sebentar, tadi komitmen. Dibilang Tuhan tidak punya komitmen. Saya jelaskan. Justru Allah itu punya komitmen yang sungguh. Kenapa? Pada waktu Musa bertemu dengan Allah, kan bangsa Israel itu bilang, Musa katanya, jangan bertemu dengan kami, takut kami mati. Nggak kuat kami dengan tiang api kalau malam, tiang awan kalau siang. Jangan, kami nggak mau bertemu dengan dia. Biar kamu saja. Apa kata Allah? Oke Musa, turuti. Nah, maka dia datang menjadi manusia. Apa tidak COVID itu? Yesus Jadi manusia. Nah, makanya Bilangan 23, coba baca. Baca bilangan 23, Amang. Firman itu Bilangan menjadi 23. manusia. Firman menjadi manusia dan menjadi daging. Itu Yohanes 1. Oke, Firman menjadi manusia. Nah, Ya. sekarang tanya. Itu karya besar. Nah, Oke. itu adalah komitmen daripada Allah pada saat dia di Musa, nggak mau bertemu manusia. Makanya, Mang, Maka Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Mang? Tuhan menciptakan Kenapa? langit dengan bumi dengan cara apa? Tuhan. Iya. Cuman kata-kata aja, dia kata-kata kok. Berfirman atau Jadilah tidak? terang. Jadilah Iya, terang. berfirman atau tidak? Itu berfirman Firman. atau tidak? Berfirman. Firman lah. Iya. Firman. Oke. Iya. Nah, firman yang menjadi manusia dalam Yohanes 1:14, dia Tuhan atau bukan? Loh, kenapa kamu tanya? Urusan Tuhan kok mau Tuhan apa enggak? Loh. Jangan kau tanya kepada saya. Mang, kejadian satu. Jangan tanya. Iya, Jangan sama begini. dulu, Mang. Kedaulatan Jelaskan Tuhan. sedikit. Jangan Oke, tanya sedikit kepada aja, Mang. manusia. Oke, Jadi sedikit teman-teman sedikit, Mang. muslim, Amang, teman-teman Amang. muslim, jangan Amang. menanyakan Amang. kedaulatan Tuhan kepada Amang. manusia. Sorry. Oke, yuk, kejadian 1:3. Berfirmanlah Jangan Tuhan. tanya apakah Tuhan Sama atau dulu, manusia. Amang. Jangan Iya, tanya. sama dulu. Ya. Berfirmanlah Ya. Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah manusia. Firman itu sudah jadi Betul. manusia, betul? Ya, Nah, firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus, ya kan? iya, bisa. Dia Tuhan atau bukan Yesus ini? Jangan tanya saya. Oh. Itu urusan Tuhan kok. Jangan tanya saya. Itu urusan Tuhan. Oke, Nah, jadi namanya satu kedaulatan aja Tuhan. pertanyaan saya. Ini maaf ya, Jangan Mang. menanyakan kedaulatan Tuhan. Iya. Oke, tadi Amang sepakat Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan perkataannya Betul. jadi maka jadilah. Oke, Betul. jadi ketika Tuhan berfirman jadilah anjing. Jadi firman itu jadi anjing atau tidak? Ya terserah mau jadi nggak, itu pasti. Berarti anjing itu jadi dari firman Tuhan, betul? Dia kan maha kuasa. Iya, anjing itu jadi dari firman Tuhan, betul? Pokoknya mau beruang, mau anjing, mau serigala, itu terserah. Semua apa saja. Ya, manusia Orang- Yesus. orang- Iya, oke. Kuda pun bisa jadi bicara. Kuda bisa jadi bicara. Kuda Iya. bisa bicara. Iya, Amang. Manusia Yesus jadi dari firman atau tidak? Ya tadi kan telah menjadi firman itu sudah menjadi manusia. Iya, berarti Yesus jadi dari firman Tuhan ya. Sepakat? Sepakat. Nah, anjing juga jadi dari firman Tuhan. Sepakat? Semua apa yang dijadikan di dunia ini, pokoknya dari yang tidak ada menjadi ada, itulah dari Tuhan. Oke. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, Nah, firman telah menjadi manusia. ya, Ya, namanya Yesus. Manusia itu adalah Tuhan karena firman itu adalah Allah, betul? Nah, Yesus adalah Allah, betul? ya. Nah, firman telah menjadi anjing. Apakah berarti anjing itu adalah Allah juga? Loh, itu urusan dia. Maka dikatakan Firman yang anjing telah itu jadi menjadi. Allah. Firman Pernah telah nggak dikatakan menjadi. Allah? Pernah nggak Allah mengatakan? Loh, Hanya firman adalah Allah. Dengar. Firman adalah Allah. Allah hanya mengatakan, Adalah Allah. inilah Firman anakku yang adalah Allah, kukasihi, kan? kepadanya aku berkenan. Hanya kepada Yesus, yang Saya lain tidak. bertanya, Amang, Ya. saya bertanya, firman itu adalah Allah atau tidak? Lah, menurut firman tadi bagaimana? Bapak Ibu Dora baca kan? Amang kan yang punya Bible. Firman itu adalah Allah atau tidak? Menurut Yohanes 1, Pak. Ya benar, firman Allah. Ketika firman itu menjadi anjing, apakah berarti anjing itu adalah Theos? Loh, jangan bicara masalah itu. Karena dengar ya. Yang membuat itu wewenang, saya tanya Dora. Itu wewenang siapa membuat anjing dan membuat anjing? Wewenang siapa?
Wewenang siapa? Dora apa? Wewenang Dora apa wewenang siapa? Wewenang Tanggung siapa? jawab kan Yohanes 1 Saya nomor bertanya 1. kepada Dora, membuat anjing, membuat manusia itu wewenang siapa? Allah Itu kan? adalah firman dari Allah. Kenapa Betul? ditanyakan kepada saya wewenang Allah? Jangan tanyakan. Bukan begitu. Yohanes Kalau 1 kalian mau nomor pintar, 1. kalau teman-teman muslim mau pintar, pintarlah bijak. Jangan tanya kedaulatan Tuhan kepada manusia. Iya, Boleh. bukan Dan loh. saya bilang kepada teman-teman muslim, jangan lagi tanyakan kedaulatan Tuhan kepada manusia. Amang. Baca Amang. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan. Yohanes, Amang. Aku Yohanes tidak tanya, 1. apapun kata Yohanes, apa kata mana Aku pokoknya. jadi orang Jangan pikiranmu. Sabar dulu, Amang. Jangan pikiran Yohanes, dulu, sabar ya. dulu, Amang. Amang, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Nggak ada Theos. logos, Firman dibilang situ, nggak logos. Ya, Kita nggak tahu bahasa logos. Logos, Amang. Bahasa Yunani logos. Saya nggak Yunani, saya bukan orang Yunani. Oke. Saya bukan Oke, Yunani, firman saya itu pakai bahasa bersama-sama. Indonesia. Oke. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman Ya. itu telah menjadi manusia dan Ya. diam di antara kita. Ya kan? Betul. Manusia itu namanya Yesus. Jadi Betul. firman itu adalah Yesus itu adalah Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan, betul kan? Betul. Nah, jadi ketika firman menjadi anjing, apakah anjing itu Tuhan? Loh. Loh. Nanti manusia dijadikan apakah manusia Tuhan? Apa sih? Jadi gini, apa No, firman itu adalah Tuhan. Kan coba buka Yohanes 1 Amang. Baca Yohanes 3:16. Bentar ya. Coba baca Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Ada Saya menunjukkan ini aja, biar jangan salah paham saya. Saya takut salah Yohanes paham. 3 Yohanes 3:16. Silakan baca Yohanes 3:16. Nih, izin ya Amang ya, saya besarkan diri saya ya. Begitu besar Oke, ya. kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Tidak Amang, bukan itu yang mau saya buka Amang. Ini nih. Oke, ini Amang ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Tuhan. Ya. Nah, ketika Tuhan berfirman jadi anjing, apakah anjing itu adalah Tuhan? Karena firman itu adalah Tuhan. Nah, Ketika Tuhan berfirman, jadilah anjing. Anjing itu jadi. Apakah anjing yang jadi dari firman Tuhan adalah Tuhan? Karena firman itu adalah Tuhan. Ayat berapa dikatakan anjing? Ada. Loh, tadi kan kita udah sepakat, Amang. Tuhan menciptakan Bukan, langit dan bumi ada dengan disebut cara apa? pendek. Loh, Jangan salah. Ada nggak Loh, di jangan nanti salah. kalau bilang kera Iya, lagi atau monyet lagi. Nanti kau bilang monyet Memang lagi. udah jadi itu semua. Jangan jelek-jelek pikiran kalian. Positif. Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Amang? Berpikirlah kalian semua positif. Jangan jelek-jelek. Ini kalau dia menciptakan firman Tuhan. Jadi kalau anjing Tuhan, nanti kera Tuhan, manusia Tuhan. Bagaimana pikiran kalian? Katanya Yohanes 1 firman itu adalah Tuhan. Firman itu Iya, adalah tapi itu ya itu ada tertentu. Jadi jangan samakan semua. Makanya kita kan Tuhan itu datang kepada orang yang bodoh, bukan yang pintar. Kepada kalian tuh nggak datang. Yang pintar-pintar ini, Dora pintar nggak datang. Tuhan itu datang kepada kami yang bodoh-bodoh. Yang bodoh. Karena kalian sudah pintar-pintar, tidak akan datang. Itu kesimpulan saya. Ya, kalian yang pintar-pintar semua membahas apologetik nggak akan datang Tuhan itu. Tapi kami yang masih bodoh-bodoh dia akan datang. Kali mulai Nah, kami ngerti. mulai Al-Quran Kami ini mengerti. menghidupkan. Cuman ada satu pertanyaan bagi saya kalau di Jadi Al-Quran. firman itu adalah Tuhan, itu salah atau benar? Enggak, yang benar tuh apakah ada jin masuk Islam ini, saya tanda Iya, tanya besar iya itu. Iya. Manusia Allah menciptakan hanya dua, yaitu manusia dengan jin. Ya. Itu betul. Apakah jin bisa jadi masuk Islam? Nah ini tanda tanya Ada saya. jin kafir, ada jin Islam. Jadi kalau ada jin kafir masuk Islam itu betul. Kenapa masalahnya? Nah, Jin kan iblis. siapa yang bilang iblis? Ya, saya. Di mana datanya? Saya yang jin. Ya, di mana datanya? Jangan soal data, yang namanya jin, iblis. Masa jin masuk Islam, iblis masuk Islam bagaimana?
bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Saya tidak mengganggu, saya tidak biarlah. Karena itu Loh, keyakinan kok kalian. bisa? Kalau Emang itu siapa yang- bilang iblis Oke, itu? Saya Siapa terima. bilang iblis saya terima. itu jin? Silakan. Jadi, kalau Iblis ada itu jin adalah masuk sifat, Islam, Amang. saya tidak akan mengganggu. Iblis itu Silakan. adalah sifat. Ya. Silakan. Jadi saya terima ya, saya tidak mengganggu karena saya pernah dulu dari sekolah Iya, agama. iya. Saya tidak ganggu itu, karena itu keyakinan itu. Tapi bagaimana, Kita- Mang? kita enjoy Firman saja, itu enjoy adalah saja, Tuhan. enjoy. Firman itu Enjoy adalah saja. Tuhan, benar atau tidak, Mang? Firman itu adalah Tuhan. Makan aja makan. Firman Nah, itu sesuai- adalah Tuhan, itu benar. Kan saya Firman udah itu berulang adalah Tuhan. kali. Udah berulang Firman itu kali adalah dibaca Tuhan, benar tadi. atau tidak? Udah Firman berulang itu kali adalah dibaca. Makan. Udah sih makan. Kita Si dulu. alu nak kanahau. Enggak apa-apa saya itu kok. Jangan marah, Inang. Disuruh makan dulu katanya, makan dulu Mau katanya. sih aja. Inang nggak boleh Makan dulu. marah-marah, nanti jelek, Inang. Nggak boleh, Inang. Kita kan berdiskusi biasa itu, Inang. Saya tidak Jadi suka. jadi saya Kalian juga nggak suka Tunggu, saya tunggu. ini. Dengar dulu. Ah, Jadi saya menjaga moderasi beragama. Saya tidak mengganggu teman muslim ya. Silahkan beriman. Karena di sini teman saya semua orang Mang, muslim. waktunya kok. makan, Amang. Ya makan dulu lah, ingat kesehatan, Amang. Nah, jadi Iya. artinya kita nggak usah saling mengganggu lah. Kalau mau tadi ada pembicaraan itu anggap aja itu intermezzo ya. Ya. Jadi artinya menambah pengetahuan lah. Ya, Tidak betul. saling menyalahkan, tidak. Saya ya terserah. Soalnya ya kan sebab kalau saya baca dalam Al-Baqarah 139 apa dikatakan? Jangan pernah memperdebatkan Tuhan. Tuhan kamu, Tuhan kami. Amal kamu, amal kamu, amal kami, amal kami. Kami mengikhlas diri kepadanya. Itu kan Al-Baqarah, ada di Al-Quran, ada saya baca itu. Nah begitu Iya. dari situ. Kenapa selama ini teman-teman itu selalu membahas itu? Aduh, makanya saya bingung kadang-kadang. Itu Bu Dora ya. Terima Iya, kasih Bu Dora. oke, Amang. Sehat ya, Amang ya. Sehat-sehat Bu Iya, Dora dan siap. keluarga ya. Salam sehat untuk keluarga semua ya. Tuhan berkati. Siap, Ya. siap, Ya, Amang. saya turun ya. Ya. Oke, Amang. Iya. Gimana dengan jin? Iya. Jadi jin itu makhluk. Jin itu makhluk. Manusia makhluk. Makanya di dalam Al-Quran, tidaklah kuciptakan manusia dan jin selain beribadah kepadaku. Nah, betul. Nah, iblis itu, setan, itu sama dengan setan, itu salah satu sifat. Ya. Jadi kalau tidak salah nanti Bang Dio yang apakan. Kalau Bang Dio sudah apa? Ya, jadi iblis katanya masuk Islam. Itu nggak ada dikatakan iblis masuk Islam. Begitu. Ya, kalau jin masuk Islam itu ya, karena ada dua. Dia kafir dengan dia Islam. Begitu. Minal jinnati wan nas itu beda. Jin ada Islam, iya. 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 Bentar ya. Oke. Oke, ini ya, jin masuk Islam, iya, nih, saya baca ya, ini satu apa sedikit lah untuk kita. Setan, iblis, dan jin merupakan makhluk goib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain malaikat yang tidak kasat mata. Ketiganya memiliki perbedaan yang dapat diketahui dari makna dan sifat-sifatnya. Perbedaan setan, iblis, dan jin, ya. Oke. Bentar. Kata setan menurut Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi berasal dari kata syatana yang artinya jauh dari rahmat. Maka setan sebenarnya merupakan nama sifat
dan ia tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Jadi setan itu sifat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Artinya apa? Sifat begitu. Nah, seperti dalam surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaiton-syaiton dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 112. Adapun yang dimaksud iblis merujuk pada salah satu jin. Disebut dalam buku Mengungkapkan Rahasia Iblis karya Muhammad Abdul Mugawiri, iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi bisa dikatakan bahwa iblis ialah seorang oknum berjenis jin. Dulunya ia termasuk jin yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah menjadi ingkar sebab tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, manusia pertama yang diciptakan. Sementara itu, makna dari jin adalah makhluk yang berasal dari nyalanya api, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Masih dalam sumber yang sama, As-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sagaf dalam kitab Al-Kaukabu Al-Ajuj menerangkan bahwa jin memiliki zat yang halus, dapat berubah-ubah bentuk. Sebagian dari jin ada yang beriman, dan ada pula yang kafir, ada yang taat, dan ada yang durhaka. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Akan tetapi bangsa jin dan manusia dalam beberapa hal memiliki perbedaan yang jauh. Salah satu perbedaan yang mendasar yaitu terkait dengan materi asal kejadiannya. Maka dinamakan jin sebab keberadaannya yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Itulah perbedaan antara setan, iblis, dan jin menurut Al-Quran. Iblis termasuk salah satu dari jin yang diciptakan dari api, sementara setan hanyalah sebutan bagi bangsa jin dan manusia yang memiliki sifat durhaka.